got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that thing, hold fast, and walk with it. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi bareng aku, Aya Safenda, mahasiswa PGSD dari Universitas Islam Bandung. Di video ini kita bakal ngobrolin tentang topik yang penting banget nih buat kita para Oh my god, yaitu tantangan dalam menerapkan keterampilan abad ke-21 di sekolah dasar. Kita tahu dunia sekarang serba cepat, teknologi makin canggih, informasi gampang diakses, dan juga anak-anak itu tumbuh di tengah era digital. Tapi apakah sekolah dasar itu sudah siap membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, seperti berpikir kritis, kerjasama, kreativitas, dan tentu saja literasi digital? Nah, untuk cari tahu jawabannya, saya udah ngobrol langsung nih bersama Bu Hanif, guru dari SD Pasiraman 3. Sekolah ini ada di daerah semi perkotaan. Dan meskipun fasilitasnya terbatas, semangat belajarnya peserta didik itu sangat luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, yuk sama-sama kita pahami dulu nih kenapa keterampilan abad ke-21 itu penting banget buat anak-anak sekolah dasar. Nah, keterampilan abad ke-21 bukan cuma soal teknologi. Ini tentang bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi bukan hanya pintar secara akademik nih, tapi juga siap menghadapi tantangan dunia nyata. Oke, langsung saja kita simak wawancaranya berikut ini. Selamat sore, Mbak Hanif. Ya, selamat sore Mbak Ayu. Gimana, ada apa hari ini kok mendadak tiba-tiba ingin kesini? Mohon maaf Bu, ini ada kepentingan mendadak Iya. untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Oh gitu, berarti ini tadi panjenengan kesini ada beberapa agenda terkait tugas jenengan. Iya, itu tugas materi apa? Materi pengantar pendidikan. Oh gitu, iya monggo. Berarti ini nanti saya ada beberapa sesi tanya jawab ke jenengan gitu ya? Bu. Ya, silahkan. Mau tanya tentang apa? Langsung aja ya Bu. Iya. Bu Hanif, berdasarkan pengalaman Ibu di SD Pasiraman 3, apa tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran abad ke-21 di kelas? Oh, kalau tantangannya sih sejauh ini tuh banyak Mbak. Kalau di sekolah itu, apalagi kan saya itu ngajarnya kan bukan di daerah kota, di daerah pegunungan. Kalau terkait dengan pembelajaran abad 21 itu kendalanya banyak sekali, mulai dari siswanya, fasilitas, terus model pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu kan harus menyesuaikan dengan kondisi siswa saya di kelas. Nah, ini nanti panjenengan yang mau ditanyakan jadi kaitannya dengan permasalahan ya. Kalau permasalahan itu yang utama yaitu kalau abad 21 kan cenderung ke guru sebagai fasilitator. Nah, di sini nanti beda dengan dulu. Kalau dulu kan gimana ya? Teacher center. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Itu mungkin panjenengan di materi kuliah sudah pernah dibahas dengan dosennya. Nah, kalau sekarang itu bedanya, kalau di abad 21 itu guru sebagai fasilitator. Jadi tidak boleh seolah-olah hanya guru itu berpusat di materinya saja. Jadi sebagai fasilitas anak-anak, terus sebagai pendamping dan juga teman, seperti itu. Nah, kalau kendala itu banyak sekali, mulai dari fasilitas, terus kesiapan anak-anak, sama minat anak-anak dalam belajar itu sangat berpengaruh sekali.
Terus keterampilan apa yang paling sulit diterapkan dan apa kendalanya? Keterampilan itu sebenarnya kalau guru itu semuanya relatif ya Mbak. Guru itu kan sebenarnya harus punya inovasi dalam pembelajaran. Jadi bagaimana seorang guru itu melihat kesiapan murid-muridnya. Kalau beliau seorang guru otomatis sudah paham lah bagaimana kondisi murid-muridnya di kelas, terus sarannya misalkan pada saat pembelajaran itu sarana yang harus dia pakai ketika pembelajaran. Jadi harus menyesuaikan. Kalau dia memilih misalkan problem basic learning, dia harus siap gimana nanti saya arahnya belajar, fasilitas apa yang akan saya berikan seperti itu. Jadi tidak harus guru itu terus sebagai pusat untuk siswa itu harus gimana ya, kayak guru itu seolah-olah terus menerangkan, padahal dia itu tahu kan fasilitas yang ada sekarang itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Terus apakah Ibu Hani pernah ikut pelatihan terkait keterampilan abad ke-21? Sering sekali, soalnya gini, biasanya kan dari Korwil, kalau di lembaga saya itu kan ada Korwil yang naungannya semua instansi di kecamatan itu namanya kan Korwil. Nah di situ nanti ada beberapa pelatihan yang dilakukan, contohnya untuk pengembangan bagaimana model pembelajaran yang cocok untuk siswa yang diterapkan di dalam pembelajaran. Terus bagaimana seorang guru mengimplementasikan kurikulum yang sekarang dipakai saat ini, yaitu kurikulum deep learning. Itu kan revisian dari kurikulum Merdeka. Jadi nanti ada kiat-kiat khusus bagaimana seorang guru itu mampu mengkondisikan seorang siswa di dalam kelas. Jadi seolah-olah bagaimana ya, untuk memfasilitasi dan mengaktifkan siswa agar seorang siswa itu enggak bosan di dalam kelas, seperti itu. Dan bagaimana jika keterampilan itu tidak diterapkan di kelas? Nah, Dampaknya bagaimana? gini, dampaknya itu banyak sekali ya Mbak, kalau seorang guru itu nggak punya keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, sekarang itu kan anak sekarang itu gimana ya, cenderung suka bosan kalau misalkan dia itu setiap hari cuma disuruh mengerjakan, membaca, tidak diselingi inovasi-inovasi pembelajaran seorang guru. Itu nanti arahnya anak-anak bosan seperti itu. Terus bentuk kolaborasi seperti apa yang Bu Hani harapkan? Kalau kolaborasi itu sebelum melakukan pembelajaran itu biasanya kan di awal semester atau setiap pergantian semester itu di sekolah saya terutama itu harus melibatkan orang tua, ada keterlibatan seorang wali murid. Jadi nggak cuma siswanya, gurunya, pihak kepala sekolah gitu ya. Jadi ada keterlibatan wali murid, karena apa? Anak itu belajarnya kan nggak cuma di kelas. Jadi kalau orang tua tidak punya support untuk mensupport anak-anaknya dalam belajar maupun membangkitkan semangat dia ketika mau berangkat sekolah, otomatis tidak akan bisa berjalan dengan baik proses pembelajaran yang ada di kelas. Jadi harus ada kolaborasi antara wali murid, guru, terus kepala sekolah, serta siswanya itu sendiri. Seperti itu. Apakah Bu Hani punya harapan khusus untuk pemerintah atau dinas pendidikan? Kalau harapannya sih banyak sekali Mbak, karena di lapangan itu biasanya pemerintah itu menciptakan atau membuat kurikulum itu kadang tidak sesuai di lapangan, apalagi khususnya di daerah-daerah pegunungan seperti sekolah saya. Nah itu cenderung anak-anak itu kan kalau di daerah saya itu minim sinyal. Jadi kalau
pembelajaran model abad 21 itu kan fasilitasnya kita mudah sekali mengakses internet seperti itu kan. Kita bisa mencari referensi untuk pembelajaran dengan menggunakan internet. Akan tetapi kalau memang sekolahnya itu mampu menyediakan wifi dan lain-lain itu oke, kita terapkan di sekolah. Tapi kalau memang kayak fasilitasnya kurang mendukung, otomatis proses pembelajaran itu nanti juga akan terganggu seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih Bu Hani sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya, Mbak, Maaf sudah sama-sama. mengganggu waktunya Bu Hani. Nggak apa-apa. Semoga nanti informasi yang sedikit ini bisa memberi gambaran Mbak Ayu ke depannya untuk nanti sebagai calon guru bagaimana sih di lapangan itu kenyataannya proses pembelajaran, bagaimana proses pendidikan itu seperti apa, itu nanti bisa menjadi referensi panjenengan atau pandangan panjenengan ketika sudah masuk di dunia pendidikan. Seperti itu ya Mbak. Nah, dari obrolan bareng Bu Hani tadi, kita bisa lihat bahwa tantangan utama dalam menerapkan keterampilan abad ke-21 di SD itu ada 3 hal. Yang pertama, pelatihan guru yang belum maksimal. Jadi banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang aplikatif dan juga berkelanjutan. Yang kedua, keterbatasan fasilitas teknologi. Misalnya kurangnya perangkat digital, akses internet, atau media pembelajaran interaktif. Dan yang ketiga, budaya pembelajaran yang masih berpusat pada guru nih. Ini membuat siswa kurang aktif dan tidak terbiasa berpikir mandiri. Nah, solusi yang ditawarkan Bu Hani menurut saya itu sangat realistis dan bisa diterapkan. Di antaranya, yang pertama, pelatihan guru yang lebih praktis dan berkelanjutan. Yang kedua, penyediaan fasilitas digital yang merata. Dan yang ketiga, kolaborasi antar guru melalui komunitas belajar. Kalau kita hubungkan dengan teori pendidikan dasar, ini sejalan banget dengan pendekatan konstruktivistik, di mana siswa belajar melalui pengalaman dan interaksi. Dalam kurikulum Merdeka, guru juga didorong untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, berbasis proyek dan juga kontekstual. Contoh implementasinya bisa sederhana seperti diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah nyata. Proyek ini berbasis lingkungan sekitar, menggunakan video edukatif atau simulasi digital, dan juga refleksi bersama siswa setelah pembelajaran. Nah, jadi meskipun tantangannya nyata, solusi dan langkah kecil bisa dilakukan dari sekarang. Nah, dari pengalaman wawancara tadi, saya belajar bahwa kondisi di lapangan gak selalu seideal yang kita pelajari di kelas. Banyak guru yang harus berjuang dengan keterbatasan, tapi tetap semangat mendidik anak-anak dengan sepenuh hati. Saya juga makin sadar bahwa jadi guru itu bukan cuma soal ngajar, tapi juga soal jadi pendamping, motivator, dan pelindung bagi siswa tentunya. Kita harus siap menghadapi tantangan, terus belajar, dan gak berhenti berinovasi. Saya pribadi jadi makin semangat nih, jadi guru yang gak cuma paham teori, tapi juga siap terjun langsung dan membawa perubahan nyata di kelas. Dan yang paling penting, saya ingin jadi guru yang berpihak pada anak,
yang bisa mendengarkan mereka bercerita, memahami mereka, dan membimbing mereka tumbuh jadi pembelajar yang sejati. Nah, itu tadi obrolan dan refleksi kita tentang tantangan pendidikan abad ke-21 di sekolah dasar. Semoga video ini bisa jadi bahan renungan dan inspirasi buat kita semua, khususnya teman-teman calon guru. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian nih, apa tantangan terbesar guru di masa depan? Terima kasih udah nonton sampai akhir. Saya meminta maaf apabila ada salah pengucapan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam edukasi dan tetap semangat jadi guru.